Halo sahabat inovasi, jumpa lagi bersama saya Yosi Fatranti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi. Tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita pun harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, jumpa lagi tentunya bersama kami ya, dan juga narasumber tentunya ya. Apalagi kalau bukan berbicara tentang inovasi. Nah, di saat ini kita telah kedatangan seorang narasumber ya. Dia adalah dosen inovatif dari Universitas Bina Dharma, yaitu Bapak Ahmad Kudri MKom. Nah, ini inovasi ini ternyata sudah pernah disampaikan pada saat beberapa waktu yang lalu. Nah, ini judul inovasinya adalah aplikasi marketplace Sisalto. Nah, untuk mengetahui lebih jauh ini berbicara inovasi yang sama ini terkait dengan apa? Nah, nanti ikuti terus perbincangan kami dengan narasumber kami. Oke, langsung saja kita sapa. Selamat datang Pak Ahmad Kudri. Terima kasih Bu Yosi. Saya panggilnya Pak Kudri aja ya? Iya, Oke, baik. Nah, Pak Kudri, apa kabarnya ini? Alhamdulillah sehat Ibu Yosi. Oke, jumpa lagi ya Pak kita ya. ya. Terima kasih diundang lagi di sini. Ya. Ini suatu hal yang sangat membanggakan sekali bagi kami ya, ternyata memang Pak Kudri menepati janjinya bahwa akan mengembangkan berbagi informasi terkait pengembangan aplikasi Sisalto ini ya Pak ya. Betul Bu. Oke, baik. Nah, ini mungkin ada sahabat inovasi yang belum sempat ini ya menyaksikan atau melihat podcast sebelumnya Pak. Ini bisa disampaikan lagi Boleh. Pak, latar belakangnya membuat inovasi ini apa dan apa sih Sisalto itu? Baik, terima kasih Bu Yosi kesempatannya. Jadi Sisalto ini singkatan dari Sistem Informasi Saling Tolong. Nah, dari kenapa saling tolong? Karena basicnya aplikasi ini adalah bagaimana caranya kita bisa saling tolong menolong antar sesama. Jadi kita menggunakan media teknologi untuk membantu satu sama lain. Yang kayak mana sih contohnya saling tolong itu? Jadi misalkan saya di rumah itu pengen menggunakan jasa misalkan tukang bersih-bersih rumah misalnya Bu, atau tukang bersih tebas rumput misalkan. Sering kita jumpai bahwa iklan itu tidak bisa kita lihat di lorong-lorong rumah kita, seperti di tiang listrik, di tembok rumah gitu kan, ada iklan sedot WC, itu iklan tebas rumput dan sebagainya. Itu kan kurang menarik gitu loh. Memang idenya adalah mereka pengen biar nama mereka lebih dikenal dengan cara mencetak brosur lebih banyak gitu kan, terus menempelkan di seluruh penjuru kota gitu kan. Tapi ini kita buatkan suatu media di mana orang bisa, yang punya jasa tadi itu bisa mengiklankan jasanya. Jadi tanpa perlu dia harus cetak brosur banyak-banyak gitu kan, tanpa perlu merusak pemandangan di sekitar gitu kan dengan menempelkan banyak sekali kertas, tidak juga mengotori bumi dengan sampah-sampahnya. Kita sediakan tempat orang bisa mengiklan, dan kita yang mau mencari jasa tadi juga bisa langsung meng-hire-nya di situ. Jadi di menu halaman penyedia jasanya itu nanti lengkap, ada foto-fotonya gitu, ada video boleh, ada nomor telepon, ada alamat, terus jasa apa yang dia tawarkan gitu kan. Terus bisa langsung chat langsung juga bisa gitu loh. Terus bisa sekali klik itu jarak antara kita saat ini dengan si penyedia jasa itu bisa langsung terukur gitu. Dikonekkan ke Google Map, langsung kita tahu jaraknya sekian kilo, sekian meter gitu dari posisi kita saat ini. Jadi di samping kalau kita mengiklankan cuman jasa kita misalkan sedot WC, nomor telepon, nah ini kita lengkapi lagi. Kan kalau di iklan kayak gitu kita nggak bisa taruh gambar, nggak bisa taruh video gitu loh. Ini lebih interaktif, lebih enak, jangkauannya lebih luas gitu. Orang tahu jasa kita tuh lebih banyak. Jadi peluang kita dapat pekerjaan juga bisa lebih tinggi gitu Bu. Dan juga tidak repot ya Pak ya, karena harus menempel-nempel kan di beberapa betul, daerah tempat kan. Jadi kalau ini nggak perlu langsung kita nggak
perlu Kita repot cuman lagi cuman registrasi, registrasi, masukkan data, nggak sampai 5 menit udah seluruh Indonesia udah bisa lihat jasa kita tuh kan. Iya, Iya. jadi menjadi jangkauannya menjadi lebih luas Iya, betul, juga. Bu. Nah, ini Pak, tentu saja ini sasarannya adalah para UKM kecil ya Pak ya? Iya, jadi kan Mhm, kenapa kita disebut marketplace karena yang kita tawarkan di sini kalau marketplace barang itu platformnya sudah banyak, Bu. ya Ya ada yang banyak warna sekali. orange, biru, Iya, ungu dan iya sebagainya ya, benar. Bu ya. Tapi kalau yang jasa itu ada sebenarnya, cuman Mhm, masih sedikit dan belum banyak yang tahu. Walaupun ada yang tahu itu lebih ke menengah ke atas, misalkan jasa konsultan, jasa mhm, penghitung pajak, iya, apa namanya itu pengacara dan sebagainya, mhm, lebih ke high end lah jasa yang ditawarkan. Tapi kita di sini coba menyasar dari kalangan kecil. Nah, betul. enaknya di aplikasi ini kalau kita mau menawarkan sesuatu, kita orang tuh sebenarnya punya jiwa entrepreneur. Semua orang tuh punya jiwa entrepreneur. Cuman nggak semua orang punya barang yang bisa dijual. Betul. Nah, kalau memang kita nggak punya barang yang bisa dijual, berarti kita menjual keahlian kita apa gitu kan. Nah, keahlian di sini itu tadi bisa dianya mulai dari yang kecil-kecil, bisa jadi dia bisa pijat urut, Mhm, bisa jadi dianya itu tadi bisa bersih-bersih rumah dan sebagainya. Selama ini cuma tetangga dia nih yang tahu. Nah, tahu ya? sekarang Iya. kita sebarluaskan Mhm. informasinya gitu kan, biar semakin banyak orang tahu tentang jasa yang dia tawarkan. Gitu. Oke, baik. Jadi memang ini apa menjadi satu kabar gembira bagi UKM-UKM ya, apalagi Iya, yang memang selama ini hanya di ruang lingkup kecil, ini mhm, bisa memperluas jangkauan untuk usahanya ya betul, Bu. tentunya ya. Idenya seperti itu. Iya, oke, baik. Nah, ini Pak Kudri, ini Mhm. kan udah dari bulan berapa ini? Bulan, Kalau nggak salah waktu itu diundang ke sini kalau nggak bulan 2 bulan 3 Bu. oke. Cuman, kita pertama kali publish di Play Store, Mhm, aplikasinya mhm, sudah bisa di-download di oke. Play Store. Cari aja spasi Salto, Salto. Mhm, Itu sudah dari bulan Desember atau Januari oke. kemarin, Desember tahun kemarin atau Januari gitu. Itu udah sudah Udah di-publish publish di ya, Play udah Store, publish. Cuman memang mhm. diinformasikan di podcast itu bulan 2. Iya, Artinya kurang lebih ada waktu 8 bulan 8 ya, Pak bulan ya. kurang Ini lebih. sangat luar biasa sekali pengembangannya ya, Iya, Pak ya, karena dalam waktu 8 bulan mhm, sudah ada pengembangannya. mhm. Ini ada pengembangan fitur-fiturnya ya tentu Betul saja ya, Pak betul, ya. Mbak, Nah, betul. ini perbedaannya apa, Pak? Dari Baik. yang sebelum sampai yang Baik baik, sekarang. terima kasih, Bu. Jadi kita juga kan kalau download aplikasi di Play Store itu kan ada kita disuruh, download ulang gitu atau Oke. install pembaruan gitu, Bu, ya. Mhm, mhm. Itu kan sudah sering lah kita jumpai di aplikasi lain juga. Nah, begitu juga dengan aplikasi ini, enggak serta-merta setelah kita buat habis itu kita tinggalkan gitu kan. Mhm. Karena terus terang sudah ada 100 baru ya saya bilang, baru 150-an penyedia jasa di sini, Bu. Oke, banyak ya, Pak? Iya, jadi, Mhm. ya nggak mungkin setelah itu kita tinggalkan gitu kan tanpa Iya. kita urus lagi aplikasinya. Nah, makanya saran dari sana sini, begitu juga saran dari teman-teman di sini waktu itu. Jadi itu semuanya kita tampung, kita dengarkan, coba kita kembangkan aplikasinya. Oke. Versi terakhir dari aplikasi ini, itu pengembangannya yang pertama, eee, apa namanya, paket paket pendaftarannya. Oke. Jadi kita ada 4 pilihan paket pendaftaran, Bu. Mhm, Nah, buat teman-teman jangan takut dengar kata paket ya, karena mhm. paket di sini biar kita bisa apa namanya, memilih-milih kira-kira masuk kriteria mana si penyedia Oke. jasa ini. Nah, untuk ide awalnya, eee, si Salto ini menyediakan ruang sebebas-bebasnya secara gratis untuk orang mengiklankan. Oke, mhm, Cuman seiring perkembangan waktu kita juga butuh biaya maintenance gitu kan, betul. butuh biaya promosi gitu. Jadi kita memberikan pilihan paket bagi yang mau Oke, membeli paket tersebut. Tapi yang patut digarisbawahi bahwa semua fitur utama dari si Salto itu sudah tercakup di paket dasar yang gratis dan itu oke. nggak ada jangka waktunya selama-lamanya. Mhm, Paket kedua yaitu Semi Pro. Semi Pro ini per bulan. Langganannya ada 70.000 per bulan. oke. Jadi apa sih tambahannya? Ada beberapa fitur yang kita tambahkan, misalkan, dia bisa meletakkan kris pembayarannya pribadi gitu kan. Mhm, Jadi bisa menerima pembayaran secara oke. pribadi, kris Bu ya. Mhm, Terus bisa, apa namanya,
eh, iklannya bisa kita buatkan video promosi, terus kita bantu untuk promosikan ke lewat media-media sosial seperti itu. Jadi lebih banyak orang yang tahu. Lalu semua paket kita kecuali yang gratis itu 50% dananya yang masuk itu kita sumbangkan. Entah itu ke panti asuhan, entah itu ke orang yang kurang mampu gitu. Jadi semua pilihan paketnya walaupun berbayar itu ada sumbangsi kita loh untuk Iya. menyumbang kepada orang yang tidak mampu gitu loh. Dan pilihan paketnya juga tidak terlalu membebani karena itu tadi yang gratis itu sudah mencakup hampir semuanya gitu loh. Cuman Sudah ada fasilitas ya. tambahan aja. Yang kedua itu ada paket profesional. Oke. Paket profesional itu kita buatkan website pribadi kalau mau. Itu tambahannya 2 juta per tahun. Jadi itu tadi eh, ada tambahan-tambahan fasilitas yang kita berikan biar juga menyokong sesuai kebutuhan dari si penyedia jasa. Yang paling mahal itu ada paket enterprise. Itu 15 juta per tahun. Itu untuk siapa? Untuk klinik kesehatan, klinik kecantikan, misalkan untuk universitas, untuk sekolah gitu. Jadi dianya bisa memberikan kepercayaan kepada kita untuk memasarkan atau mempromosikan kegiatan kampusnya, kegiatan di instansinya seperti itu. Oke, jadi memang untuk pengembangan ini yang tadinya sebelumnya tidak ada bikin paket ya Pak ya, tapi di pengembangan kali ini itu dibikin paket dari mulai yang gratis sampai yang berbayar. Iya. Itu semua tersedia. Tersedia. Nah, ini apakah ini pasti orang ini yang berminat ini pasti gratis Iya. ya Pak ya. Nah, apakah yang gratis ini ada jangka waktunya atau Oke. mungkin setidaknya ya fasilitasnya mungkin tidak selengkap yang di yang berbayar ya Pak ya, atau seperti apa ini perbedaannya? Kalau secara durasi waktu malah kita menganjurkan biar orang itu tetap pilih yang gratis itu. Oke. Karena semua fasilitas yang kita butuhkan untuk mengiklan itu sebenarnya sudah ada di paket gratis Nah, itu. dan berlaku untuk selamanya. Jadi kalau mau paket-paket yang lain itu kalau mau ada tambahan aja gitu loh. Oke. Di luar yang sudah cukup kita dapatkan sebenarnya gitu sih Bu. Oke. Jadi memang sebenarnya ya idenya memang cuman gratis gitu loh. Cuman biar ada variasi kita berikan Iya. ini nih kalau mau gitu loh. Iya. Kalau nggak mau ya udah silakan. Selama-lamanya gratis nggak apa-apa gitu. Oke, iya, tapi tentu saja ada perbedaannya ya Pak ya Iya. untuk yang berbayar tentunya Iya. ya. Oke. Betul. Dan mungkin juga sasarannya juga kan bukan mungkin orang-orang yang Iya. sasarannya juga akan berbeda ya Pak ya. Betul. Jadi gini Bu, kalau kita kita mau menjual barang kita lewat suatu platform gitu kan, kita berarti harus punya paling tidak kita harus punya ponsel dulu kan, Iya. smartphone dulu. Iya, betul. Kita harus punya akun dulu, kita harus mendaftar dulu, kita harus foto barangnya dulu, kita harus letakkan di platform tersebut. Dan itu selain butuh uang juga butuh tenaga kan, butuh Iya. Ya kita bisa lihat lah orang tua kita atau orang-orang yang udah senior atau yang jarang menggunakan smartphone itu sulit untuk hanya memoto barang terus meletakkan barangnya di dalam itu sulit Iya, kan. iya. Nah, inilah bedanya si Salto sama yang lain gitu loh. Oke. Jadi kita bisa mendaftarkan orang lain menggunakan akun kita. Jadi akun kita itu bisa mendaftarkan siapapun sebanyak-banyaknya yang mau kita tolong. Jadi kita nih mendaftar di akun, kita memang nggak ada jasa yang ditawarkan, tapi kita foto orang yang kesulitan, kita tawarkan di situ. Ini kalau mau tukang bangunan nih ada jasanya. Orang ini tadi paling tidak orang zaman sekarang itu kan punya nomor HP. Nah dia cuma butuh nomor HP-nya aja ditaruh di situ sama fotonya apa, jasanya apa, ya udah orang lain yang akan bantu untuk Mendaftarkan. mendaftarkan gitu loh. Jadi Bu. memang ini tidak terkunci karena ini juga kan sasarannya adalah UKM ya, usaha Iya, kecil UMKM. seperti yang disampaikan bahwa ada yang bisa jadi buruh bangunan, Iya, betul, tukang Bu. urut yang kita Betul, tahu yang betul, mungkin betul. Tukang beca gitu kan. tukang beca. Iya. Yang kita tahu juga kan orang-orang tua ya Iya, biasanya. kebanyakan Dan ini juga kan kadang-kadang sulit menggunakan gadget kan. menggunakan gadget. Jadi ini bisa Kita bantu. dibantu Betul, Bu. juga untuk mendaftarkan ya. Nah, untuk aplikasi ada notifnya ya tentunya ya. Ada kalau masuk ada Kalau orang. masuk kalau ada masuk mau gini kita mau butuh
jasa jasanya. urut ya misalnya Mm-mm. ya, itu di handphonenya penyedia jasa itu ada notifikasinya. Iya, jadi ada banyak pilihan cara komunikasi antara Oke. kita yang mau menggunakan jasa sama penyedia jasa. Bisa kita taruh nomor HP kita langsung, jadi sekali klik langsung connect, bisa telepon, bisa WA gitu. Oke. Bisa chatting di platform itu sendiri tersebut. Oke. Nah, tapi yang bisa menerima pesan lewat aplikasi hanya yang mendaftarkan akun. Oh Jadi iya. saya nih mau daftarin seorang nih. Kalau ada orang yang mau ngechat bapak ini tadi lewat si Salto, saya yang terima bukan bapak itu. Oke. Tapi kalau bapak yang orang mau meng-hire-nya tadi klik nomor HP-nya, dia langsung hubungin bapak itu gitu loh. Oke, jadi ada 2 nomor HP yang disampaikan di aplikasi. Satu nomor HP-nya. Iya, Satu itu Oh, chat yang terbangun di dalam aplikasinya. Kita buatkan media Iya, chat. iya. Iya. Oke, jadi bisa 2 ya kalau Bisa 2. bisa 2 kalau chat ya artinya terhubung sama Iya. yang membuat akun. Betul. Kalaupun mau langsung Iya, itu langsung bisa klik aja nomor klik HP-nya nomor gitu. HP-nya. Nomor Oke. HP pun bisa 2 itu, bisa telepon langsung atau bisa WA kalau WA. memang dia ada WA-nya gitu. Oke, iya iya iya. Jadi memang sudah terekam sendiri sebenarnya ya Iya. kalau si Nah, pengguna ya. di akun saya tadi sebagai yang mendaftarkan itu kelihatan, Bu. Oh, bapak ini sudah berapa kali diklik sama orang, nomor HP-nya sudah dikunjungi berapa Ada kali gitu. historinya Ada historinya, juga Bu. ya. Iya. Nah, kalau untuk pembayaran tadi ada payment QRIS itu tidak Ada, bisa. Dan ini langsung terkoneksi misalnya ya dia punya nomor rekening, artinya sudah langsung masuk ke nomor rekening yang penyedia tadi ya. Nah, ini juga jadi salah satu pengembangan Oke. dari versi sebelumnya, Bu. Jadi sebelumnya kita cuman memediasi antara kita cuman bikin pasar, Iya. ya udah jualan sama Iya, ketemu lah gitu. iya. Tapi sekarang kita tengahin karena tadi takut misalkan ada penipuan gitu, Nah, Bu ya. itu. Misalkan jasanya belum selesai tapi sudah dibayar gitu Iya, kan. itu. Jadi sekarang cara amannya si yang mau menggunakan jasanya tadi dia bisa menggunakan fasilitas QRIS ini itu masuknya ke rekening kita dulu, kita yang tampung dulu. Oke. Oke, ya. Atau kalau sudah memang saling percaya ya udah langsung ke QRIS yang pengguna jasa. Oke. Tapi kan penyedia jasa. Tapi kan penyedia jasa ini itu tadi, Bu, yang menengah ke bawah. Maaf kebanyakan belum punya rekening bank. Iya, betul. Jadi Oke. lebih baik kita yang menengahi, Oke, baik. setelah jasanya selesai udah kita bayarkan Ya, gitu. karena juga kan histori Iya. ya orderannya gitu Iya, ya, kelihatan. itu kelihatan. Iya. Jadi jadi kita bisa melihat di sana ya berapa Betul, yang betul. harus kita bayar jadi ya, dari pihak si saltonya ya. Iya. Oke, baik. Nah, ini jadi memang inovasi itu harus terus dikembangkan ya Pak ya. Betul, Karena Bu. salah satu karena kita harus membuat suatu aplikasi itu menjadi semudah mungkin ya Pak Betul, ya. Bu, betul. Semudah mungkin, seefisien mungkin ya dalam jangka waktunya gitu kan. Jadi memang ini memang perlu terus dikembangkan sepertinya ya Pak ya. Mungkin ada rencana lain nanti untuk aplikasi ini. Oke. Nah, selama 8 bulan ini ya Pak ya, kan terus dikembangkan. Nah, ada nggak hambatan yang dilalui oleh Pak Kudri bersama tim tentunya ya Pak ya? Oke. Nah, ini kata-kata bersama tim ini, Bu ya. Iya. Karena kebetulan dari awal sampai sekarang itu tim saya cuman saya sama istri. Oke, waduh, oke. Jadi Iya. itu menjadi salah satu tantangannya. Oke. Karena istri tadi bikin konten, bikin video promosi gitu kan, saya yang kembangkan aplikasinya. Jadi kita memang baru berdua aja nih, karena kami pikir bahwa kalau mau mengajak orang lain kita harus menggajinya. Oke. Kalau sudah urusan menggaji, kita jatuhnya jadinya orientasinya lain. Jadi duit gitu kan, iya, kayak mana caranya kita benar, nyari duit iya. ke pengguna. Padahal Padahal ini kita mau tolong orang loh. Iya, sesuai dengan judul Iya. inovasinya ya Pak ya. Saling Ada tolong. iya, saling tolong. Ada sisi sosialnya juga Iya, ya. betul. Oke, Jadi selama memang masih bisa kita handle sendiri ya kita handle. Cuman ternyata ya karena kita juga punya kesibukan sendiri gitu kan. Saya juga sebagai dosen mengajar, istri juga ngurusin anak-anak gitu kan. Jadi memang terhambat di sisi promosi, Bu. Oke. Kita bisa lihat platform-platform besar itu bisa
menang dalam kata jumlah download, jumlah pengguna gitu kan, karena dianya bisa iklan sana, iklan sini gitu kan. Nah, itu yang belum kita bisa lakukan gitu loh. Iya. Sebenarnya sudah ada dukungan dari pihak kampus yaitu Universitas Bina Dharma. Ya. Saya juga pernah ngobrol sama rektor saya, Profesor Ibu Sundariana gitu kan. Dan beliau support dalam artian eh, apa namanya tuh, berapa dana yang dibutuhkan mereka siap gitu, Bu. Oke. Tapi di sisi lain ya itu tadi, karena ada kesibukan juga gitu loh. Jadi ya udah stagnan aja gitu lah. Iya. Ada yang masuk sehari 2 hari ada, kadang-kadang nggak ada gitu loh, ada Oke. pengguna gitu loh. Oke, baik. Nah, mungkin lewat podcast ya, Pak. Insya Allah. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan Semakin ini dikenal. makin dikenal, jadi Iya. penggunanya juga makin banyak. Karena memang ini aplikasi ini bermanfaat tentunya ya kan, Betul, Pak Bu. ya. Karena ada gratisnya juga. Betul. Nah, ini yang tidak memberatkan bagi penggunanya tentu saja ya. Dan ini juga tentu saja kami sebagai merasa beruntung ya, maksudnya merasa oh ini aplikasi ini sangat bisa kami pakai juga Bisa karena gunakan, kami Bu. ya seperti kalau Butuh butuh iya, jasa kita babysitter misalnya, butuh iya, jasa. jadi kita tinggal melihat Ada HP semua di situ, Bu. kapanpun kita mau ya, dimanapun Betul. waktunya. Kadang kita mau cari di Google kan ya pencariannya luas, seluruh Iya, Indonesia iya, gitu kan. Nah, seluruh ini Indonesia, kita bisa betul. langsung tahu oh lokasinya di sini, oh Iya, nomor dan mungkin HP-nya juga kan ini bisa gitu. kita lihat oh jaraknya, oh ternyata kita butuh jasa tukang Dan urut misalnya. ada rating. Ada ratingnya juga. Iya. Wah, ini jadi Jadi kan orang bisa tahu nih beneran bagus nggak ini orang, testimoni dari orang-orang gitu kan. Oke, benar. Jadi iya. Jadi ini menjadi rating inilah yang kadang-kadang menjadi acuan kita ya untuk kita kan ngelihat dulu seller ngelihat dulu, terpercaya iya, nggak nih gitu kan. Jadi Iya. ini udah banyak dipakai, oke lah kita pakai ini, dan ini juga menjadi satu media bagi kita yang tentu saja sangat membantu kita dalam Iya. penggunaan Kita sih ya harapannya jasa ya, harapan didukungnya itu, Mbak. Iya. Iya. Termasuk IRT ya, ada ya? Ada Ibu, pembantu rumah tangga, PRT ya, ada. PRT-nya ya, Iya. PRT-nya pembantu rumah tangga. Ada jasa apa namanya tuh bimbingan belajar private gitu, ada juga gitu kan. Ada yang bimbingan buat tugas, buat skripsi. Nah, ada juga yang segitu. Gitu. Nah, jadi ini sangat kompleks sekali ya Iya, Pak ya, Bu. jasa-jasa yang tersedia. Artinya tidak dibatasi ya Pak ya. Selagi itu Betul. memang dibutuhkan oleh masyarakat tentunya ya. Betul. Oke. Jadi kalau pada saat mendaftar sudah ada sebenarnya rincian apa namanya tuh jasa apa yang mereka tawarkan. Jadi bisa tinggal klik. Tapi kalaupun kayaknya jasa yang mau aku tawarkan nggak ada nih di sini, itu bisa ajukan penambahan. Oke. Jadi nggak semuanya kan kadang kita tahu gitu loh. Oh ternyata ada jasa ini loh ternyata gitu kan. Ya. Jadi prinsipnya sama ya dengan marketplace yang menjual Iya. barang ya. Iya. Jadi pengguna pun harus mendownload aplikasi ini ya Pak ya. Boleh mendownload, boleh mengunjungi situsnya Bu. Oke. Ada websitenya. Ada websitenya. Websitenya oke. salingtolong.com. Gampang. Salingtolong.com. Iya digabung salingtolong.com. Langsung ya. Iya, salingtolong.com. Oke. Nah, jadi ini satu inovasi. Boleh langsung websitenya, boleh langsung aplikasi. Ya, bedanya kalau aplikasi tadi bisa ada notifikasinya, itu Iya, aja. Oke. Iya. Nah, ini adalah hal yang luar biasa Pak yang dilakukan ya, karena setahu ini sepanjang ini ya kita tahunya bahwa yang banyak yang menjamur ini adalah marketplace yang menjual barang. Jual barang, Nah, iya. yang jasa ini kayaknya belum terlalu banyak ya Pak ya. Betul Bu. Oke, baik. Nah, terakhir Pak Kudri boleh, ya, boleh, Bu. sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita hari ini, mungkin ada lagi rencana pengembangannya Pak yang belum terselesaikan sampai saat ini? Yang belum tersampaikan ada pengembangannya. Terakhir pengembangan bulan kemarin kalau nggak salah itu kita comply dengan syarat dari Google. Jadi Google itu ke kita, ke pengembang aplikasi itu kadang kasih email bahwa Anda harus upgrade aplikasinya ke level ini katanya. Kalau nggak bisa terbuang gitu, bisa dihapus. Nah itu syarat dari Google kadang tinggi karena menuntut juga banyaknya hebohnya
kasus penipuan di aplikasi, Bu. Oke, benar. Ya kan, ada undangan APK lah, Iya, udah betul. banyak pinjol lah dan sebagainya macam gitu kan. Iya. Jadi Google meningkatkan keamanan, kita pun dari segi pengembang harus mengikuti standarnya Google gitu kan. Biar Iya. nggak dicoret sama Google, Iya, dianggap iya. apa namanya aplikasi ilegal gitu kan. Betul. Jadi ya, kita tingkatkan lagi dari sisi keamanan, dari sisi kecepatan juga kita terus Oke. tingkatkan gitu. Mungkin sih pengembangan yang pengen kita capai, pengennya nanti ada di situ ada apa namanya tuh, ada semacam kayak chat room lah antara semua pengguna. Jadi bisa saling berinteraksi di sana gitu kan, bukan cuman antara saya dengan penyedia jasa, tapi semua orang yang mengunjungi situs itu atau aplikasi ini bisa langsung chatting satu sama lain gitu. Oke, baik Pak Kudri, semoga apa yang cita-citakan ya Mm. tentunya ya ini bisa segera tercapai ya Pak Iya, ya. Dan terima kita kasih, akan amin. berbagi kembali tentunya Pak Iya, dengan siap, insya Allah. podcast di sahabat-sahabat inovasi ya, dan ini semoga ini menjadi motivasi ya, karena ternyata inovasi itu harus terus dikembangkan ya Pak ya, Betul. nggak hanya selesai satu terus tinggalin buat lagi yang baru, nggak seperti itu juga ya Pak ya. Betul, Bu. Oke, baik. Nah Pak Kudri, ada pesan yang ingin disampaikan dengan tim pendukung sebelum kita tutup? Oke, mungkin terima kasih kepada Universitas Bina Dharma, terutama Ibu Profesor Sunda Ariana atas dukungannya selama ini. Terus tuh juga dari Direktorat Inkubator Inovasi dan Bisnis Universitas Bina Dharma yang juga mensupport setiap ada acara langsung ngasih info gitu kan. Terima kasih juga kepada Balitbangda Sumatera Selatan, pada Ibu Yosi, kepada ada satu mahasiswa saya di sini, Resi Triana. Terima kasih semua infonya gitu kan. Jadi kita nggak ketinggalan informasi setiap ada kegiatan di sini. Jadi kita bisa terus memotivasi diri biar apa ya? Persaingan itu kan ada biar kita terus terpacu, biar kita terus termotivasi. Oh kok kalau orang lain bisa kenapa kita nggak bisa gitu kan. Oke, baik. Jadi seperti itu, Bu. Oke, baik. Nah, terima kasih Pak Kudri atas kehadirannya hari ini, Sama-sama. sudah menyempatkan diri ya, Iya, Bu. berbagi informasi tentang inovasinya. Nah, semoga sahabat inovasi termotivasi ya dengan semangat inovasinya Pak Kudri dan juga ikut berinovasi tentunya dengan jurus 4S kita. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Mantap. Salam inovasi. Oke.